Apa kabar anak-anak, ibu yang solih dan solihah? Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bertemu lagi dalam suasana belajar, walaupun belajarnya via virtual. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk thalabul ilmi dan terus belajar. Ya, kali ini akan membahas tema 1 di subtema 3, ayo selamatkan makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar tentang informasi penting profil negara-negara ASEAN dan mencari informasi tentang jenis hewan langka negara-negara ASEAN. Sikap yang akan dikembangkan yaitu peduli dan tanggung jawab. Kita harus peduli terhadap lingkungan di sekitar kita dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Sikap peduli juga dapat kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah belajar tentang cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, salah satu tujuan dari pelestarian hewan dan tumbuhan adalah menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi terdapat tetap berjalan dengan baik. Manfaat dari pelestarian ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN. Nah, latar belakang terbentuknya ASEAN yang pertama, sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, rasa senasib sepenanggungan sebagai negara yang pernah dijajah kecuali Thailand. Yang ketiga, persamaan dasar kebudayaan. Keempat, persamaan kepentingan di berbagai bidang. Yang kelima, persamaan di bidang ekonomi. Dari 5 negara yang menandatangani deklarasi Bangkok, kini organisasi ASEAN telah beranggotakan 10 negara yang meliputi hampir seluruh negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini yaitu yang pertama adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kalian dapat melihat profil-profil tersebut di buku paket halaman 82 sampai 84 di buku Erlangga. Di sana ada informasi penting tentang ibu kota, sistem pemerintahan, kepala negara, kepala pemerintahannya, bahasa nasional, kemudian mata uang, lagu kebangsaan, dan semboyan-semboyannya apa. Nah, untuk memperdalam wawasan kalian mengenai profil negara ASEAN, carilah dari buku paket dan tambahan informasi dari internet mengenai profil singkat negara-negara ASEAN. Berikut contohnya yaitu di sini Indonesia, ibu kota Jakarta. Sistem pemerintahannya adalah Republik Kepala Negara, Presiden. Kepala pemerintahannya juga Presiden. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, hari ini bulan ini adalah bulan Agustus. Kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Bahasa nasionalnya adalah Indonesia, mata uangnya rupiah. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ini merupakan profil dari negara kita yaitu negara Indonesia. Nah, dalam membuat profil ada ketentuan-ketentuan yang harus kalian lihat. Nanti kalian mengerjakan berdasarkan nomor absen nomor 1 dan 11 mencari profil Kamboja, absen nomor 2 dan 12 mencari profil Brunei, absen nomor 3 dan 13 mencari profil Laos, absen nomor 4 dan 14 mencari profil Indonesia, absen nomor 5 dan 15 mencari profil Myanmar, absen nomor 6 dan 16 mencari profil Singapura, absen nomor 7 dan 17 mencari profil Malaysia, absen nomor 8 dan 18 mencari profil Filipina, absen nomor 9 dan 19 mencari profil Thailand, absen nomor 10 dan 20 mencari profil Vietnam, absen nomor 11 dan 21 mencari profil Kamboja, dan seterusnya.
Dalam mencari informasi mengenai profil negara-negara ASEAN, kalian boleh di-print atau ditulis tangan seperti di bawah ini. Kalian beri judul profil negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu contohnya di sini Indonesia, namanya, kemudian ibu kota, kemudian agamanya, lagu kebangsaan, dan yang lainnya. Kalian tulis informasi yang kalian cari di internet atau di buku paket. Di Indonesia ada yang bernama gajah Sumatera. Gajah Sumatera termasuk satwa langka dari Indonesia yang dilindungi. Populasinya semakin berkurang karena kerusakan habitat dan perburuan liar untuk mengambil gadingnya. Apakah perilaku manusia merusak habitat hewan dan melakukan perburuan liar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Pengamalan Pancasila tidak hanya sebatas kepada manusia, namun menghargai, merawat, dan menyayangi hewan juga termasuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Contoh pengamalan sila Pancasila, kita dapat mensyukuri keberadaan hewan dengan tidak menyakiti atau menyiksa hewan. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila turut menjaga kelestarian hewan khas Indonesia dengan tidak memelihara hewan langka yang dilindungi di rumah. Perhatikan kedua gambar tumbuhan berikut. Tumbuhan pada gambar ini merupakan jenis tumbuhan langka. Apa saja yang kamu ketahui tentang tumbuhan ini? Ya, yang pertama ini adalah tumbuhan kantong semar, dan yang kedua yaitu anggrek. Kedua jenis gambar ini merupakan tumbuhan langka yang dilindungi di Indonesia. Selain kedua jenis tumbuhan tersebut, apalagi tumbuhan yang dilindungi di Indonesia? Coba kalian dapat mencari informasi yang lain dari sumber-sumber yang lain. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, akan tetapi semakin lama keanekaragaman hayati Indonesia semakin menurun. Salah satu penyebabnya adalah hutan tempat tinggal hewan semakin berkurang dan adanya perburuan hewan untuk diperdagangkan. Nah, peduli terhadap hewan dan tumbuhan merupakan salah satu penerapan nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama, khususnya sila yang pertama. Masih ingatkah kamu nama negara yang dijuluki negara gajah putih? Ya, negara yang memiliki julukan negara gajah putih adalah Thailand. Gajah merupakan hewan yang dianggap suci di Thailand. Gajah putih merupakan istilah yang digunakan untuk penyebutan gajah albino, yaitu gajah yang memiliki kelainan genetik. Selain gajah, tahukah kamu hewan-hewan khas yang ada di Thailand? Ayo kita simak informasi tentang jenis-jenis hewan langka di negara-negara ASEAN. Negara yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Beberapa jenis hewan khasnya adalah bekantan, rangkong, dan musang air. Bekantan merupakan salah satu fauna yang sudah mulai langka. Yang kedua adalah Kamboja. Negara Kamboja ini memiliki spesies langka yaitu gaur atau disebut juga dengan seladang atau disebut dengan bison India. Nah, yang ketiga adalah negara Indonesia. Fauna asli Indonesia misalnya harimau Sumatera, jalak Bali, cendrawasih, tarsius, orang hutan, bekantan, anoa, tapir, dan komodo. Di sini Ibu beri contoh gambarnya yaitu komodo. Dan yang keempat yaitu Laos. Fauna khas dari negara Laos adalah harimau beruang hitam, kukang, oa, dan gajah Asia. Kemudian Malaysia. Malaysia ada beberapa jenis fauna yang dilindungi di negara tersebut, misalnya burung takur, dahan, orang utan, dan bekantan. Yang keenam yaitu Myanmar. Myanmar memiliki beberapa spesies khas, diantaranya panda merah dan monyet pesek Myanmar. Nah, ini contoh monyet hidung pesek. Yang ketujuh yaitu negara Filipina. Jenis fauna khas di negara tersebut adalah pesut, tamarau atau kerbau kerdil, penyu sisik, kakak tua, dan rangkong.
Yang kedelapan yaitu negara Singapura. Beberapa fauna yang terdapat di Singapura adalah kubung, sejenis tupai, gajah, tupai, dan monyet ekor panjang. Hewan langka di negara ASEAN yang kesembilan yaitu Thailand. Fauna yang terdapat di Thailand diantaranya lutung, berbagai spesies kera, luwak, badak, berang-berang, serta lebih dari 600 spesies burung. Dan yang ke-10 yaitu Vietnam. Spesies yang hidup di Vietnam diantaranya gajah, macan tutul, monyet, buaya, dan saola. Nah, itulah tadi informasi tentang jenis hewan langka negara-negara ASEAN. Nah, tugas yang kedua tadi yang pertama tentang profil negara ASEAN, dan yang kedua yaitu tugasnya pilihlah salah satu fauna langka yang ada di negara Asia Tenggara. Contohnya di sini harimau Sumatera. Nah, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan tersebut beserta kondisi geografis habitat hewan yang kamu pilih. Boleh dari internet atau sumber yang lainnya, dan tuliskan dalam bentuk paragraf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita telah membahas pembelajaran hari ini yaitu profil negara-negara ASEAN. Kemudian yang terakhir tadi kita telah membahas tentang jenis hewan langka negara-negara ASEAN. Nah, terima kasih dan tetap semangat dalam belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Semoga dimudahkan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.